Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Las Fitri, CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Seralangun. Pada video kali ini saya akan menyajikan video terkait aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia Bapak Ibu semua yang sama-sama kita hormati, Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Sunoko MPD, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Seralangun, Bapak Imam Konsum, dan Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang hadir pada kegiatan kita pada kali ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan kita yang cukup padat pada pagi menjelang siang hari ini. Susunan acara yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat arahan dari Bapak Pengawas Sekolah, yang kelima paparan dari narasumber yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Bapak Imam Konsum, yang kedua Bapak Las Fitri, yang ketiga Ibu Yeni Herianti, dan keempat Ibu Fitri Prajanti. Kemudian yang keenam sesi diskusi, sharing atau tanya jawab, yang ketujuh simpulan, dan yang terakhir yaitu penutupan. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kau depan dan kau depan, aku kan HP. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Pembina SMK 4 Seralangun, Bapak Dr. Sunoko. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti kegiatan Kombel. Nanti di edisi berikutnya disampaikan oleh teman-teman CGB akan berdiskusi terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu dalam rangka kita nggak usah mikir kekurangan kita, tetapi bagaimana kita memaksimalkan kelebihan kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kelebihan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Kapsen. Salam bergerak, 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 bergerak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Keren. Oke, mohon waktunya bagi rekan guru. Pada siang hari ini saya akan sedikit menjelaskan terkait beberapa materi. Silakan slide-nya terkait dengan budaya positif di sekolah kita ya. Oke, SPT masuk. Next. Oke, baik Bapak Ibu, ini materi terkait budaya positif yang kami bertiga nanti akan menjelaskan. Oke, sebelum ini ada pengantar sedikit.
kita ingin menjelaskan terkait dengan budaya positif ya. Ini penting sekali untuk kita ketahui ya, karena ini ada hubungannya dengan penerapan visi sekolah. Dan ini juga harus peran guru harus diaktifkan sehingga bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum saya menjelaskan materi terkait dengan budaya positif atau disiplin positif di sini, kita fokus. Saya minta perwakilan dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini untuk menceritakan pengalaman pribadi ya terkait dengan tentang pelanggaran di sekolah, di mana bapak di situ sebagai guru kepala sekolah atau pengawas. Mungkin di sini bapak ibu sebagai guru. Saya minta perwakilan ya katakanlah berapa guru, 5 atau 10 guru untuk menceritakan pengalaman pribadi tentang pelanggaran di sekolah. Bapak, maksudnya siswa, menangani siswa. Disiplin. Jadi pengalaman pribadi bapak ibu tentang pelanggaran di sekolah. Bagaimana cara menindaklanjutinya? Mungkin ada perwakilan saya dulu ya. Oke, Pak John silakan. Pak John Heri, kasih tepuk tangan untuk Pak John Heri. Baik, terima kasih. Tes, cek. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Narasumber dan rekan-rekan guru serta Bapak Ibu staf tata usaha. Sini saya ingin menanggapi pelanggaran anak-anak ya Pak ya? Ya, pengalaman pribadi dan serta menanganinya. Gitu. Ya. Jadi pelanggaran ini banyak sebenarnya. Jadi saya ngambil satu aja. Satu ya. Kalau pelanggaran ada yang masuk terlambat kelas saja, pelanggaran tidak mengerjakan tugas saja. Jadi saya ngambil satu sampelnya. Misalnya pelanggaran tidak memangkas rambut. Oh, oke. Ya, jadi pangkas rambut ini kadang-kadang anaknya memang susah. Jadi saya itu solusinya itu sampai ke orang tuanya Pak. Sampai orang tuanya. Okay. Sampai orang tuanya saya hubungi bukan sekali dua kali. Orang tuanya saya hubungi sekali dua kali. Jadi patokan saya jadi bukan sama anak lagi. Oke. Jadi patokan saya itu sekarang itu sama orang tuanya. Jadi orang tuanya itu sampai menasihati anaknya, akhirnya memang dipangkas rambutnya akhirnya. Jadi kalau sama anak itu enggak bisa. Itu pengalaman. Satu aja Pak. Boleh. Jadi Bapak melakukan tindakan menemui orang tuanya Pak ya? Bukan menemui Pak, menghubungi Pak. Menghubungi orang tua. Kalau menemui itu kan kita langsung kontak fisik gitu ya. Oke. Kalau ini mungkin yang nomor 2 dan nomor 2 boleh. Silakan Pak Jo. Terima kasih. Sebagai guru kepala sekolah atau pengawas. Mungkin di sini Bapak Ibu sebagai guru. Saya minta perwakilan ya katakanlah berapa guru, 5 atau 10 guru untuk menceritakan pengalaman pribadi tentang pelanggaran di sekolah. Bapak, maksudnya siswa. Bagaimana cara menindaklanjutinya? Mungkin ada perwakilan saya dulu ya. Oke, Pak John silakan. Pak John Heri, kasih tepuk tangan untuk Pak John Heri. Memangkas rambut, mungkin rambutnya panjang ya. Jadi Pak John sudah melakukan hal tadi ya. Itu memang sudah saya lakukan, itu sudah beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Terjadinya anak terlambat, saya nggak suruh pulang, tapi saya suruh belajar di luar kelas di teras. Tetap belajar ya? Tetap belajar, tetapi tidak di dalam kelas, sehingga mungkin karena salah satu bidang studi kita kan akuntansi. Iya. Itu berkaitan dengan angka anggaran. Dengan menulis mereka jongkok apa dulu di lantai, itu kan memang kurang maksimal. Iya. Tapi memang dengan adanya konsekuensinya yang terlambat, tidak bisa pulang, tapi tetap belajar tapi di luar kelas, sehingga untuk hari-hari selanjutnya yang tingkat keterlambatan anak masuk kelas itu boleh dikatakan menjadi 0%. Tapi nggak tahu di jam bapak guru yang lain nggak tahu ya. Tapi kalau di jam saya memang ya mungkin perjanjian kita mau perjanjian dulu. Perjanjiannya begini. Apabila pas jam ibu, kalau ibu sudah ada di dalam kelas,
silakan anak ibu tunggu di luar, tetap bisa belajar. Memang kita tahu mereka belajar di luar kelas itu nggak nyaman. Nah, sehingga termasuk kelas 10 yang sekarang itu sudah saya terapkan dan mereka setuju. Akhirnya masih satu dua kali terakhirnya kelas 10 itu masih ada yang telat. Tapi untuk minggu terakhir itu nggak ada lagi yang terlambat. Kenapa? Bagi anak-anak yang terlambat, kita juga terganggu, teman-temannya juga terganggu. Kadang-kadang kita kan ada lagi mood, tiba-tiba datang ke pintu masuk, akhirnya buyar. Nah itu salah satu, itu sudah saya terapkan sekitar udah terapkan 5 tahun yang lalu mungkin, dan mereka patuh dan tidak ada yang komplain masalah itu. Jadi itu sudah berhasil menangani Itu pelanggaran masalah terlambat masuk kelas. Tapi saya nggak tahu di jam guru yang lain apakah mereka melaksanakan hal yang sama, nggak terlambat, saya nggak tahu. Itu yang saya lakukan, tidak menyakiti fisiknya, tetapi dengan mereka duduk di lantai, mereka pasti nggak nyaman. Nah itu yang saya lakukan. Terima kasih. Perasaan ibu waktu itu perasaannya gimana? Setelah mendengar. Kadang-kadang saya bercanda dengan anak-anak. Saya bilang gini, kadang-kadang ibu senang kalau lihat kamu tersiksa. Saya bilang, kadang-kadang ibu senang lihat kamu tersiksa dengan kamu duduk di lantai. Kadang-kadang ibu senang melihatnya. Tapi anak-anak, ibu jangan gitu bu. Ya, makanya untuk tidak seperti itu jangan terlambat. Karena alasannya selalu terlambat seperti yang beberapa tahun yang lalu. Udah tahu mereka jalur lewat mereka itu jalur polisi pagi. Dan rumah nggak pakai helm, sehingga mereka menghindari polisi jadi terlambat. Nah itu, kenapa kalau tadi ada razia? Kalau razia kenapa saya nggak pakai helm? Nah itu, jadi memang akhirnya memang yang kita nyaman karena untuk hari-hari berikutnya mereka nggak ada lagi yang terlambat masuk kelas. Ibu nyaman, puas, nyaman dan segala macamnya itu yang saya lakukan. Bahagia sekarang ya. Bahagia sekarang. Terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu Emi. Terima kasih Bu Emi. Ini sudah bahagia, cermin bahagia. Satu lagi boleh? Boleh saya nggak masih Pak? Kalau nggak megang mic nggak enak. Oh, deh Pak izin. Ya, terima kasih Pak Lasfitri yang luar biasa. Di sini kami mau ngasih taunya tentang di Mapel, khususnya Mapel saya, di mana kami tuh membuat anggaran itu ketika jam praktek. Nah, sebelum masuk ke minggu depannya praktek, ketika hari ini teori, kami mengasih tahu pengumuman ke anak-anak itu bahwasanya setiap praktek itu wajib memakai baju olahraga yang 4. Tapi ada juga anak itu di saat praktek tidak memakai itu, jadi kami membuat hukumannya tidak boleh masuk. Jadi kategori absen di ketika jam kami. Nah, ada juga beberapa anak itu bebal tidak mau mengikutinya. Di situ memang perasaan kami ya kecewa. Kalau dimarahi, boleh dikatakan anak kita udah cukup dewasa. Jadi kami buat hukuman seperti itu. Jadi kamu hari ini tidak boleh masuk dengan ibu. Jadi untuk minggu depannya kamu masuk, kalau tetap gini ya tetap absen gitu Pak. Nah jadi untuk minggu-minggu berikutnya anak-anak itu udah banyak juga perubahan. Jadi kategori senang juga. Apalagi di Mapel kami itu boleh dikatakan banyaklah bercandanya dengan gurunya karena kami Mapel kami PJOK Pak. Nah jadi kebanyakan anak-anak itu senang, cuman ketika disuruh seragamnya yang nggak senang dia Pak. Di situ kami juga bingung apa salahnya harus pakai baju olahraga. Karena rata-rata laki-laki itu jarang mau pakainya Pak. Ini bajunya sudah ada. Padahal baju olahraganya udah dibeli dari sekolah. Bahkan kami wajibkan, kamu kan sudah bayar beli baju itu, kenapa kamu nggak pakai? Apa kamu malu pakai baju itu? Kami bilang Pak. Nah jadi anak-anak itu tidak menjawab apa-apa, cuma terdiam. Tapi sekarang syukur Pak, sekarang udah rata-rata sudah memakai semuanya. Mungkin dia sudah bangga dengan pakai baju olahraga SMK. Jadi efektif ya? Iya, jadi sekarang efektif. Jadi kami pun sekarang senang. Jadi suasananya pun saat berolahraga sudah senang dan gembira. Oke, ibu bahagia sekarang ya? Bahagia. Wah, tepuk tangan untuk Bu Bet Pak. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin satu lagi mungkin saya. Boleh. Ini luar biasa ini senior kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Las sudah beberapa waktu. Gini Pak Las. Apa? Ya, baik. Ini masalah gini Pak Las. Anak itu dari rumah sekolah, cuma tidak sampai ke sekolah. Rupanya Pak, anak itu saya tanyakan sama kelas, anak itu main di kosnya, sementara orang nunggu kos belajar. Kok dia tuh tidak kerja sama nampaknya. Terus solusinya saya suruh telepon yang tempatnya punya kos tadi, dia langsung dia kalah gitu kan. Begitu dia lagi ngobrol, solusinya saya langsung teringat, oh di situ rupanya kamu nak, bilang kan. Atau dia langsung mandikan Pak. Nah, langsung saya datang ke kosnya, sedang dia datang kosnya, nah, saya bicara di sini. Kemudian solusinya saya panggil balai surat, datang aja. Rupanya orang tuanya selama ini nggak tahu dia nggak sekolah, nggak sekolah. Berarti ibu sudah berhasil. Iya, alhamdulillah setelah itu, setelah ngobrol sama orang tuanya, akhirnya dia berhasil lah. Rajin, kemudian belajar itu pintar Pak. Pintar, cepat nangkap. Itu sayangkan itu. Cuma dia udah bosan. Rupanya dia nih Pak, setiap malam keluar, pulang jam 12. Nah, jadi setelah itu saling mengontrol lah antara saya dengan orang tua. Ini sekarang sudah berhasil ya. Berhasil, Puas ya. malah sudah lulus. Jadi saya tanya saya, alhamdulillah saya berhasil dengan anak itu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa polis. Tepuk tangan untuk polis. Itu beberapa hal terkait dengan penanganan siswa ya. Next, duduk. Kita simpulannya. Oke. Sekarang mari kita habiskan pengalaman dengan menjawab yang berikut. Pertanyaan dijawab Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, sebagai guru atau kepala sekolah, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini refleksi dari pengalaman yang kita miliki tadi. Dengan menulis mereka jongkok apa duduk di lantai, itu kan memang kurang maksimal. Iya. Tapi memang dengan adanya konsekuensinya yang datang terlambat, tidak bisa pulang, tapi tetap belajar tapi di luar kelas, sehingga untuk hari-hari selanjutnya yang tingkat keterlambatan anak masuk kelas itu boleh dikatakan menjadi 0%. 0%. Tapi nggak tahu di jam bapak guru yang lain tak kaya. Tapi kalau di jam saya memang ya mungkin perjanjian, kita buat perjanjian dulu. Perjanjiannya begini. Apabila pas jam ibu, kalau ibu sudah ada di dalam kelas, silakan anak ibu tunggu di luar, tetap bisa belajar. Memang kita tahu mereka belajar di luar kelas itu nggak nyaman. Nah, sehingga termasuk kelas 10 yang sekarang itu sudah saya terapkan dan mereka setuju. Akhirnya masih satu dua kali terakhirnya kelas 10 itu masih ada yang telat. Tapi untuk minggu terakhir itu nggak ada lagi yang terlambat. Kenapa? Bagi yang mana terlambat, kita juga terganggu, teman-temannya juga terganggu. Kadang-kadang kita kan ada, kadang lagi mood tiba-tiba datang ke pintu masuk, akhirnya buyar. Nah itu salah satu, itu sudah saya terapkan sekitar yang udah tamatan 5 tahun yang lalu mungkin, dan mereka patuh dan tidak ada yang komplain masalah itu. Jadi itu sudah berhasil menangani pelanggaran masalah terlambat masuk kelas. Tapi saya nggak tahu di jam guru yang lain apakah mereka melaksanakan hal yang sama, nggak terlambat, saya nggak tahu. Itu yang saya lakukan, tidak menyakiti fisiknya, tetapi dengan mereka duduk di lantai, mereka pasti nggak nyaman. Nah itu yang saya lakukan. Terima kasih. Perasaan ibu waktu itu setelah selesai perasaannya gimana setelah mendengar itu? Kadang-kadang saya bercanda dengan anak-anak. Saya bilang gini,
Kadang-kadang ibu senang kalau lihat kamu tersiksa. Saya bilang, kadang-kadang ibu senang lihat kamu tersiksa dengan kamu duduk di lantai. Kadang-kadang ibu senang melihatnya. Tapi anak-anak, ibu jangan gitu bu. Ya, makanya untuk tidak seperti itu jangan terlambat. Karena alasannya selalu terlambat. Seperti yang beberapa tahun yang lalu, udah tahu mereka jalur lewat mereka itu jalur polisi pagi. Iya. Dari rumah nggak pakai helm, sehingga mereka menghindari polisi jadi terlambat. Nah itu, kenapa terlambat? Ya bu, tadi ada razia. Kok razia kenapa? Saya nggak pakai helm. Nah itu, jadi memang akhirnya memang yang kita nyaman karena untuk hari-hari berikutnya mereka nggak ada lagi yang terlambat masuk kelas. Ibu nyaman, puas, kelas aman dan segala macamnya itu yang saya lakukan. Ibu bahagia sekarang ya. Bahagia sekarang. Ya, Terima mantap. kasih. Beri aplaus untuk Ibu Erni. Oke, terima kasih Bu Erni. Ini sudah bahagia, Pak John juga bahagia. Satu lagi boleh? Oh boleh, silakan. Silakan. Kalau nggak megang mic nggak enak. Oh, Pak Udet, izin. Ya, terima kasih Pak Lasfitri yang luar biasa. Di sini kami mau ngasih taunya tentang di Mapel, khususnya Mapel saya, di mana kami itu membuat anggaran itu ketika jam praktek. Nah, sebelum masuk minggu depannya praktek, ketika hari ini teori, kami mengasih tahu pengumuman ke anak-anak itu bahwasanya setiap praktek itu wajib memakai baju olahraga SMA Negeri 4. Tapi ada juga anak itu di saat praktek tidak memakai itu. Jadi kami yang membuat hukumannya tidak boleh masuk. Jadi kategori absen di ketika jam kami. Nah, ada juga beberapa anak itu bebal tidak mau mengikutinya. Di situ memang perasaan kami ya kecewa. Kalau dimarahi boleh dikatakan anak kita udah cukup dewasa. Jadi kami buat hukuman seperti itu. Jadi kamu hari ini tidak boleh masuk dengan ibu. Jadi untuk minggu depannya kamu masuk, kalau tetap gini ya tetap absen gitu Pak. Nah jadi untuk minggu-minggu berikutnya anak-anak itu udah banyak juga perubahan. Jadi kategori senang juga. Apalagi di Mapel kami itu boleh dikatakan banyaklah bercandanya dengan gurunya karena kami Mapel kami PJOK Pak. Nah jadi kebanyakan anak-anak itu senang, cuman ketika disuruh seragamnya yang nggak senang dia Pak. Di situ kami juga bingung apa salahnya harus pakai baju olahraga. Karena rata-rata laki-laki itu jarang mau makainya Pak. Tapi bajunya sudah ada. Padahal baju olahraganya udah dibeli dari sekolah. Bahkan kami wajibkan, kamu kan sudah bayar beli baju itu, kenapa kamu nggak pakai? Apa kamu malu pakai baju itu? Kami bilang Pak. Nah jadi anak-anak itu tidak menjawab apa-apa, cuma terdiam. Tapi sekarang syukur Pak, sekarang udah rata-rata sudah memakai semuanya. Mungkin dia sudah bangga dengan pakai baju olahraga SMK. Jadi efektif ya? Iya, jadi sekarang efektif. Jadi kami pun sekarang senang. Jadi suasananya pun saat berolahraga sudah senang dan gembira. Oke, ibu bahagia sekarang ya? Bahagia. Wah, tepuk tangan untuk Bu Petse Pak. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi mungkin saya. Boleh. Ini luar biasa nih senior kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Las sudah berapa waktu. Gini Pak Las. Apa? Ya, ya. Ini misalnya gini Pak Las. Anak itu dari rumah sekolah, cuma tidak sampai ke sekolah. Itu kajian Pak. Rupanya Pak, anak itu saja tanyakan sama kelas sekelas, anak itu main di kosnya, sementara orang di kos belajar. Kok dia tuh sudah kerjasama lah Pak. Terus solusinya saya suruh telepon yang temannya punya kos tadi, dia langsung tidak kalah gitu kan. Begitu dia lagi ngobrol, solusinya saya langsung tangkap. Oh di situ rupanya kamu nak, dia bilang kan. Atau dia langsung matikan Pak. Nah, langsung saya datangi kosnya, sudah dia datang kosnya. Nah, saya bicara di situ. Kemudian solusinya saya panggil balai surat. Datang tadi, rupanya orang tuanya selama ini nggak tahu dia tidak sekolah,
Ibu sudah berhasil. Akhirnya Ya, anak tersebut. alhamdulillah setelah ngobrol sama orang tuanya, akhirnya dia berhasil lah. Rajin, kemudian belajar itu pinter Pak. Oh, benar. Pinter, cepat tangkap. Itu sayangkan itu. Cuma dia udah bosan. Rupanya dia nih Pak, setiap malam keluar, pulang jam 12. Nah, jadi setelah itu saling mengontrol lah antara saya dengan orang tua. Berarti sekarang sudah berhasil Bu, ya. Sudah berhasil, Puas ya. malah sudah lulus. Jadi saya tangan saya, alhamdulillah saya berhasil dengan anak ini. Oke. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa tulis. Tepuk tangan untuk tulis. Itu beberapa hal terkait dengan penanganan siswa ya. Next. Nanti kita kesimpulan apa ya. Oke. Sekarang mari kita rebuskan pengalaman ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan dijawab Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, sebagai guru atau kepala sekolah, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini refleksi dari pengalaman yang kita miliki tadi. Mungkin ada guru, silakan yang menjawab. Sebagai guru ataupun kepala sekolah, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Bagaimana caranya supaya lingkungan belajar positif? Pak Udin, boleh? Silakan Pak Udin. Ya, terima kasih Bolas. Di luar biasa kegiatan kita pada hari ini, mudah-mudahan nanti sampai selesai kita solusi atau ya. Ini menjawab sedikit. Sebenarnya kalau untuk kembali ke kelas itu sebelum kita belajar mengajar di kelas itu kita buat seperti perjanjian dengan siswa dulu. B, kami selama ini kami buat dengan siswa itu ada syarat untuk belajar. Nah kalau mereka sudah kita kasih syarat perjanjian untuk belajar, insya Allah kita belajar dengan anak didik dengan siswa itu nyaman. Dan kadang-kadang kesepakatan kelas itu yang tidak kita buat. Maka pada akhirnya kita menyalahkan siswa ketika tidak belajar dengan kita, padahal kita tidak membuat kesepakatan itu. Jadi sebelum belajar kesepakatan kelas, sesudah itu materi yang mau diajarkan, apa dikatakan oleh Bu Betseba tadi, untuk besok, untuk minggu depan, minggu ini kita sudah tahu dengan beliau. Kami ini Ngejar agama ini merasa sudah lama ngejar. Trik yang kami lakukan dengan anak itu ketika contoh menghafal surah-surah pendek itu dari baru masuk sudah kita sampaikan dengan beliau. Jadi anak-anak itu punya keinginan. Terus terang dengan Pak Las selaku wakil guru untuk kelas yang sekarang ini yang ada yang 80 ini merasa disiplin siswa kelas 12 itu tinggi. Mereka untuk menunggu gurunya masuk untuk belajar. Nah, kadang-kadang kita pada sampaikan Pak Sekolah tadi rasa kepedulian dan kerjasama itu kita dalam hidup ini jangan pernah menyalahkan si A, si B, si C tanpa mereaksi diri kita sendiri. Itu jadi kesepakatan kelas kunci untuk kesepakatan belajar, kunci anak itu menjadi sukses. Pada waktu kita sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Udin. Beri tepuk tangan untuk Pak Udin. Jadi kuncinya adalah kesepakatan kelas ya. Dan masalah guru tadi terkait dengan guru mungkin nanti akan kita bahas pada pas motivasi ya, materi motivasi. Oke, next. Tes versi konsep, lanjut. Ini lanjut. Oke. Oke, kita nonton video sedikit ya. Kita nonton video terkait dengan disiplin positif. Dan diklik di sini. Ya, diklik di tahan nanti keluar. Bentar Bapak Ibu ya. Cari filenya. Mantel. Nampak kan? Di sini be, di sini. Di dalam. Aku di sini aja. Dalam. Selamat datang di podcast Diskusi Positif bersama Irfan Amali. Udah Kak, dia tuh harus nengokkan dulu ke audien.
Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian, dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sangat diteliti ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan saat respon dulu dengan kesuksesan di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik. Setelah yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan, godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka memiliki kehidupan yang relatif kacau dibanding dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari 2 cerita yang saya sampaikan di awal tadi tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh iming-iming hadiah atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm kalau ada polisi. Tapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar bahwa menggunakan helm adalah melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu, disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah. Karena yang kita ubah hanya perilaku, padahal ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya pun berubah. Mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Oleh karena itu, dalam disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar pada komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu, sementara dalam disiplin positif, perilaku yang dianggap tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk mengajarkan karakter.
Dan dalam disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif, pendidik adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam podcast berikutnya, yaitu tentang 7 prinsip disiplin positif. Apa saja 7 prinsip disiplin positif? Ikuti terus bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Oke, itu podcast suara terkait dengan disiplin biasa, disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu bisa katakanlah mengelaborasi atau mengambil nilai terkait dengan apa yang dijelaskan tadi. Boleh? Siapa? Bu Yeni? Terkait dengan podcast tadi? Pak Suhendi silakan. Oh, ada kok. Tidak, dia mengatakan ini sih intinya itu kesadaran diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar? Iya, apa boleh? Bapak Ibu moderator, Bapak Ibu narasumber. Beda di sini saya mungkin tidak begitu menyingkapi tentang disiplin positif. Saya cuma ingin ada pertanyaan yang agak mengganjal di hati. Mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh Pak Las. Ini begini, setahu saya terpulang apapun ya, ini hanya sekedar ini. Setahu saya disiplin itu semuanya positif, tidak ada yang negatif. Yang negatifnya itu adalah hukumnya. Hukumnya itu sering dibuat negatif. Nah, jadi saya agak susah membedakan disiplin itu. Saya yakin itu pasti positif disiplin, kecuali penerapan penggunaan misalnya disiplin untuk mencuri, itu kegiatannya. Nah, itu negatif jadinya. Tapi kalau menurut saya disiplin itu semuanya positif, tetapi hukumnya, konsekuensinya yang dilakukan itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di saat ini kita tuh kebanyakan melakukan konsekuensinya itu kebanyakan negatif. Jadi ini mohon penjelasan sedikit dari Pak Las yang dimaksud dengan disiplin positifnya itu apakah konsekuensinya yang dimaksud dengan disiplin positif. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Henry atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, ada Bapak Ibu bisa mengambil hal baru yang berbeda dari podcast tadi yang Bapak Ibu dengar tadi. Silakan Bu Yeni. Baik, terima kasih Pak Las. Jadi dari podcast yang saya dengar tadi, semuanya itu benar kata Pak Suhendri bahwa disiplin itu mungkin semuanya itu positif. Tapi tergantung versi kita itu disiplinnya itu kita mau melakukan itu berdasarkan apa. Jadi kalau emang kita berdasarkan hati, kita patuh itu bukan karena kita takut, bukan karena kita takut dihukum, atau kita melakukan sesuatu itu karena kita ada embel-embel di belakangnya. Misalnya kita datang ke sekolah itu karena mengharapkan pujian dari Pak Las misalnya. Jadi itu disiplin positif gitu ya. Cuma maksudnya yang bikin negatifnya motivasinya itu apa gitu. Jadi yang diambil itu adalah motivasi di belakangnya itu apa. Kenapa? Karena alasan kita datang itu bukan karena dari hati kita ingin mengajar, tapi karena kita takut dimarahi sama Pak Las, atau PPP-nya dipotong misalnya seperti itu. Jadi semuanya itu yang namanya disiplin itu. Jadi bagaimana kita membentuk dari dalam diri kita itu disiplin yang versi kita yang positif itu adalah yang memang dari hati kita sendiri. Jadi bukan karena mengharapkan imbalan atau karena takut hukuman seperti itu Pak Las. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ada lagi yang mau sebelum saya jawab? Ada lagi yang mau mengambil hal baru yang berbeda yang kita pahami sebelum ini ternyata di podcast beda dengan pemahaman kita. Ada tidak? Bapak Ibu? Ada? Boleh Bu? Pak Ali? Bu Nidia. Bu Nidia? Bu Nidia, Pak. Boleh silakan. Oh, Cek 1.
Tuh. Yang baru, yang berbeda dari yang kita pahami. Karena ada yang baru kan? Itu menurut saya ya, disiplin positif dan negatif. Kalau menurut saya disiplin itu adalah jika anak melanggar itu tidak dimarahi, dibina anak itu. Kenapa? Tidak disiplin, kenapa masalah? Ditanyakan itu detail ya. Barangkali dia tidak disiplin itu mungkin karena ada permasalahan dalam keluarganya, ya, atau yang lainnya lah. Ya, cuma harapan untuk siswa kita kan tertuju pada siswa kan? Ke siswa. Tapi kalau yang negatif, siswa yang tidak disiplin itu langsung kita marahi. Ya, yang positif itu kita bina anak tadi. Kalau perlu kita kasih reward ya. Ya, apa berupa yang bermurah saja, gula-gula, iya. Jadi itu berikutnya dia akan merasa bukan karena takut, karena segan. Jadi seorang guru itu yang segani oleh siswa bukan karena takut. Ya Pak ya, nah, cuma itu. Barangkali ada yang menambah, silakan. Oke, silakan Pak. Audit. Silakan menambahkan. Audit. Boleh. Ini bagian ini Pak, apa Pak? Oh, bagian Oke Pak, sedikit nambah. Ini agak OP juga ya, seperti itu nambah. Jadi kami rasa disampaikan oleh Pak Swendri, sudah itu dari Bu Lis tadi, sudah itu dari Bu Yeni. Yang penting itu harapan kami baik siswa maupun guru kesadaran diri itu perlu. Kita kadang-kadang ya mohon maaf dengan Bapak Kepala Sekolah, kami ini berdiri di depan itu setiap pagi. Kadang-kadang yang kita tidak enak tuh disiplin itu kalau tidak mulai dari diri kita ada diimbas. Nah, disiplin apapun nama di sekolah kita wabil khusus itu dimulai dari diri kita. Jadi kalau kita sebagai guru, bagaimana disiplin kita? Kalau kita sebagai siswa, mereka sudah disiplin seperti itu. Sudah tuh menyangkut kepada siswa. Kita di dalam menegakkan satu yang disiplin positif kepada siswa itu kita sudah menerapkan beberapa hal bertingkat ya. Ada kesalahan dan sebagainya, kita mulai dari bawah dulu, dari wali kelas ke atas. Jadi yang kita susah itu Pak sampai hari ini kita berbicara disiplin ini dengan kita Bapak Ibu guru ini. Ini kadang-kadang kita ngomong itu mohon maaf sebelumnya kita sibuk dengan disiplin siswa, sementara Bapak Ibu guru kita agak sedikit kurang. Kita menurut siswa kita berhenti di perjalanan ketika dia terlambat, Bapak Ibu guru kita muncul di belakangnya. Ada kadang-kadang anak-anak kita itu kan Bapak Ibu guru itu agak kritis dia berpikir. Kok kami yang terlambat seperti ini, kok guru seperti itu Pak? Nah kami sebagai selaku mewakili dari Bapak Kepala Sekolah susah untuk menjawab itu. Tapi kalau dengan terbentuknya kesadaran pada diri kita, kami rasa disiplin sekolah kita ini dapat dikatakan Pak Solah impian yang luar biasa. Kami punya impian sekolah kita ini luar biasa, yang nanti sesuai dengan ada juga gambar dan dan sebagainya. Harapan kami bilang itu kalau disiplin positif itu dimulai dari diri kita masing-masing. Kita tidak perlu menyalahkan si A, si B, dan si C, dan juga keberhasilan tidak perlu keberhasilan si A, si B, si C. Semua kita berhasil mendidik anak kita, tinggal lagi bagaimana cara kita untuk menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus berikutnya Pak Las, kita dalam konteks untuk menyelesaikan satu masalah itu kami selaku pribadi dan Bapak Sekolah tidak pernah menerapkan itu disiplin itu kaku. Kita dalam menerapkan disiplin positif itu kaku. Kenapa kaku? Kita kasih kesempatan dengan anak itu, tapi kalau mereka melakukan berulang-ulang belajar. Orang tuanya kena panggil mungkin, dia yang dikasih skor dan sebagainya. Kenapa? Karena yang dilakukannya itu berulang-ulang. Jangan kami mohon kepada Bapak Ibu guru memvonis anak kita itu jangan terlalu cepat. Kenapa? Kita ada berjenjang naik, berangkahnya turun, kata bahasa adat itu. Itu mungkin dimulai disiplin positif itu pada diri kita masing-masing dulu, baru kita bisa bersama kita bisa bekerja sama, kita bisa. Jadi itu menjadi alasan daripada. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Ini cukup dari guru terkait dengan tanggapan video tadi. Penting saya luruskan terkait dengan podcast tadi. Ada beberapa hal baru yang kita
dapatkan. Ternyata disiplin itu ada disiplin biasa, ada disiplin positif. Jadi tidak ada disiplin negatif. Jadi disiplin biasa, disiplin positif. Kalau disiplin biasa itu dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. Misalnya dia disiplin datang pagi itu karena takut sanksi, takut hukuman guru. Jadi faktor eksternalnya. Tapi kalau disiplin positif, dia sadar saya harus datang pagi, ini siswa atau guru ya. Itu memang saya bertanggung jawab atas diri saya sadar sebagai siswa harus belajar. Itu disiplin positif. Jadi tidak ada disiplin negatif. Jadi yang kita inginkan itu seperti ke depan jangka panjang. Jadi kalau disiplin positif itu bertahan jangka panjang. Kalau disiplin biasa, oke, siswa dia rajin datang pagi. Tapi ketika dia sudah selesai SMK, bisa jadi dia bolos lagi. Karena dia tidak sadar pentingnya disiplin. Itu perbedaan, salah satu perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif. Dan kita ingin menerapkan disiplin positif di sini ya. Nanti mungkin ada materi motivasi, itu juga terkait dengan disiplin positif. Misalnya guru, kalau guru datang tepat waktu pagi, itu ada 3 motivasi yang dilakukannya, tiga motivasi tujuannya ya. Ada guru datang pagi mungkin karena takut apa? Potong gaji. Takut potong gaji. Oke. Yang kedua takut ditegur kepala sekolah kasih surat. Ya. Yang ketiga enggak, memang benar-benar sadar ini saya guru ini harus datang pagi jadi teladan siswa gitu. Itu nanti materi motivasi, sebenarnya kita sudah belum masuk motivasi tapi nggak apa-apa kita langsung motivasi. Yang paling ideal yang tadi, memang kita sadar bahwa kita memang sebagai guru harus jadi teladan ya. Terus saya juga sadar juga ya, bukan bapak, saya juga harus seperti itu, belajar juga. Bagaimana tepat waktu, contohnya seperti itu. Jadi itu ya disiplin biasa, disiplin positif. Jadi tidak ada disiplin negatif, nggak ada. Itu untuk klarifikasi tadi. Itu yang kita dapatkan dari video tadi, yang kita pahami selama ini. Ya. Jadi sebenarnya motivasi diri sendiri itu penting. Misalnya kalau disuruh sholat misalnya, kalau motivasi disuruh sholat karena takut ditegur orang tuanya, ketika dia sekolah tempat lain dia nggak sholat lagi. Tapi karena dia sadar sholat itu penting, mau kemanapun dia pergi seluruh dunia dia tidak akan sholat. Contoh seperti itu. Jadi motivasi itu kuat. Itu terkait dengan disiplin positif dan disiplin biasa tadi. Oke, next. Terus lanjut. Oke, lanjut. Ini konsep disiplin ya. Dalam pengertian secara umum, segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pertanyaan kecilnya, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tidak. Kembali ke definisi disiplin positif tadi. Jadi anak harus sadar. Jadi yang diceritakan oleh Bapak Guru tadi, pertama pengalaman menangani pelanggaran tadi, itu bagaimana anak tersebut memang mulai sadar pentingnya datang tepat waktu atau sadar akan belajar. Oke, next. Lanjut. Ini disiplin positif Bapak Ibu. Setelah kita jelaskan tadi, ini penjelasannya seperti ini. Jadi memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kata kuncinya itu memampukan, memahami, mengontrol kesadaran dan tanggung jawab menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi kesadaran kita guru juga siswa seperti itu. Kesadaran dan tanggung jawab. Oke, next. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira kalau sudah
Disiplin positif terjadi di sekolah kita. Kira-kira gimana proses pembelajaran Bapak Ibu? Kira-kira nyaman. Next, kita lihat nyaman atau tidak? Nyaman Bapak Ibu. Ini disiplin positif. Ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal yang kita sepakati. Khusus profil pelajar Pancasila. Siswanya mandiri, beriman, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global dan sebagainya. Ketika disiplin positif sudah terbentuk dalam sebuah sekolah, maka sekolah yang kita harapkan, yang kita impikan tadi. Maka ada hubungan dengan sekolah impian tadi Bapak Ibu. Jadi sekolah impian bukan hanya sekedar di kepala kita saja, tapi harus dilakukan, dilalui prosesnya. Kita harus disiplin positif, guru dan siswa, baru sekolahnya aman, nyaman dan menyenangkan. Jadi kalau siswa tadi lebih banyak di kos dibanding di sekolah, berarti sekolah tersebut belum nyaman bagi mereka. Belum nyaman. Belum, lanjut. Kayak ini. Nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, Mbak. Nilai-nilai kebajikan universal ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu ya. Kita fokus ke profil pelajar Pancasila. Yang kita inginkan siswa yang bernalar kritis, mandiri dan sebagainya. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati. Oke, lanjut. Manakah nilai kebajikan yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Mana nilai yang paling menarik? Semua menarik Bapak Ibu ya. Saya yakin semua menarik nilai kebajikan. Oke. Lanjut. Ini yang saya sebut tadi, 3 motivasi. 3 teori motivasi yang ada hubungannya dengan disiplin positif tadi. Contoh seperti saya contohkan tadi, guru datang tepat waktu. Itu motivasinya beda-beda. Bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa alasannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang bagusnya yang nomor 3 Bapak Ibu ya. Alasannya seperti itu. Tapi kita proses. Kita berproses. Tidak semudah itu kan. Untuk mencapai yang nomor 3 ini kan tidak segampang itu, tapi berproses. Bahwa kita sadar kita sebagai guru memang menghargai diri kita sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kita ingin jadi teladan bagi siswa-siswi kita. Jadi motivasi intrinsik ini akan mendapat jangka panjang dan tidak dipenuhi oleh hukuman ataupun hadiah. Itu disiplin positif. Mau ada hukuman atau tidak, dia tetap disiplin. Lanjut. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu di sekolah saat ini? Iya, peserta didik, peserta didik. Mana yang paling banyak? Peserta didik sih masih tergantung hukuman atau hadiah. Masih tergantung hukuman atau hadiah. Karena itu tadi, kalau untuk dari diri sendiri kan kita perlu proses. Proses, betul. Kita bantu mereka kan. Iya. Dengan berjalannya hari mereka udah bisa terbiasa. Iya, berproses. Jadi lebih banyak memang karena takut hukuman atau apapun ya. Sebenarnya kalau mereka sadar dengan rambut rapi itu kita lebih enak kan, dengan rambut rapi kan. Jadi mereka hukuman enggak dikejar-kejar misalnya seperti itu. Kalau mereka sadar gitu. Jadi lebih banyak yang motivasi pertama harus kita akui ya. Dan kita berproses di sini menuju motivasi yang ketiga tadi. Oke, next. Lanjut. Oh sudah. Oke. Demikian terkait materi disiplin positif dan motivasi serta nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di sekolah kita, mudah-mudahan ya, sehingga sekolah kita bisa menjadi aman, nyaman dan menyenangkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bu Fitri. Masih semangat gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Meskipun sekarang sudah lapar, tapi harus semangat ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, semoga sudah rileks. Yuk
Ini betulan tadi materi yang pertama sudah disampaikan oleh Bapak Mas Fitri terkait budaya positif dan teori motivasi perilaku ya. Nah untuk saya akan memaparkan ya terkait keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu mungkin bagi Bapak Ibu mungkin ini untuk apa sih belajar ini? Ini sangat penting loh Bapak Ibu. Jadi bukan hanya untuk kita di sekolah, tapi ini juga berlaku untuk kita di rumah. Kita kan di rumah juga sebagai orang tua, iya kan? Nah bagaimana nanti kita dalam menyelesaikan permasalahan di rumah, ini juga bisa kita gunakan di rumah selain di sekolah, seperti itu, ya. Ya, Pak Alimin boleh nanti kita langsung ke materi yang pertama tentang keyakinan sekolah. Nah, gini, jadi keyakinan sekolah atau kelas seperti itu ya. Kalau secara besarnya kita di lingkungan sekolah, keyakinan sekolah, ya kan? Kalau kita lebih spesifik lagi adalah keyakinan kelas, karena kita merupakan guru kan, apalagi wali kelas ya, kelas yang kita handle. Pemateri selanjutnya yang akan menyampaikan materi terkait dengan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Kita sambut pemateri kita yang hebat, Ibu Yeni Haryanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, buat rekan-rekan semuanya, buat Bapak Ibu guru hebat yang masih ada di ruangan ini. Kalian sangat luar biasa. Kasih aplaus buat kalian semua ini. Iya, baik ya. Kebetulan karena saya pemateri terakhir, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yeni Haryanti. Di sini saya akan memaparkan tentang dua budaya positif yang tersisa, yaitu tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sebelum kita lihat. Nah, udah lelahkah tadi? Udah berapa materi yang udah disampaikan? Tadi ada apa aja tadi? Pertama dengan siapa? Imam. Dengan Bapak Imam. Tadi membahas apa Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Membahas apa? Sekolah impian. Oh, sekolah impian. Oke. Yang kedua tadi dengan siapa pematerinya? Pak Lasfitri membahas tentang apa tadi? Disiplin positif. Oke. Kemudian yang terakhir tadi sebelum saya ada siapa? Ibu Fitri membahas tentang apa? Sekolah impian tadi sama seperti Pak Imam gitu ya. Apa Pak? Keyakinan. Oke, keyakinan sekolah. Nah, jadi di sini tugas saya yang tersisa tadi dua materi ini. Yang tersisa karena kebetulan saya adalah pemateri terakhir. Kalau saya mau ice breaking ini kayaknya boleh lagi makan, ini gimana nih? Ice breakingnya maunya aja. Hah? Gak apa-apa, berarti nanti aja. Nanti aja dijeda. Oke, baik ya. Oke, sekarang yang pertama yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Ini ya, yang ini kan. Iya, kayaknya harus hati-hati. 5 posisi kontrol guru. Ya. Jadi, oke. Salah Baik, sebut. Bapak Ibu, sebelumnya saya coba deh, saya mau nanya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kontrol itu apa sih? Ayo, Pak Odin, boleh nanya kontrol apa Pak Odin? Kontrol apa? Batasan. Boleh, harus ada lagi Pak Odin? Sama. Iya, apa? Kontrol apa Pak? Ini ada menahan nafsu, kontrol gitu ya. Oke. Jadi kontrol di sini adalah maksudnya acuan, pengawasan gitu ya. Jadi maksudnya itu apa sih yang kita lakukan gitu sebagai guru? Di sini kita sebagai guru ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya saya tanya kira-kira Bapak Ibu itu nilai kontrol apa sih yang sudah dimiliki? Ayo, sebagai apa? Misalnya terhadap siswa itu Bapak Ibu udah memiliki nilai kontrol apa?
menahan nafsu. Oke, karena kita ngajar anak SMK gitu ya. Oke, ada lagi? Apa? Pengamat? Iya, ada lagi? Penghukum. Kira-kira ada nggak di sini yang sebagai penghukum di gurunya? Ada tidak? Ayo jujur. Ada? Ya, kalau menurut saya mungkin kita semua di sini itu kita sudah pernah semua berada di posisi sebagai penghukum. Oke, kita lihat apa sih nilai kontrol itu? Oke, 5 posisi kontrol. Lihat, yang pertama itu ada sebagai penghukum. Ya, kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, yang ketiga itu sebagai teman. Ada yang di sini dengan siswanya menganggap sebagai teman? Ya, Pak Suhendri, Pak Suhendri. Pak Suhendri, oh iya dia sama anak-anak PH kayak teman. Ya, saling menyayangi. Saling menyayangi, oke. Sayangnya ada peluknya. Kalau Paudin sebagai teman ada sama siswa, Paudin? Ada yang lebih dari teman. Oh, berarti apa itu namanya? Semoga bermanfaat untuk masa depan.